Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing dengan mengupas tuntas semua informasi kekinian tentang perpajakan bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten dan stakeholders Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten. Nah, hari ini podcast katalog gue Kanwil DJP Banten menghadirkan Bapak Dedi Kusnadi. Beliau adalah penyuluh pajak ahli madya di Kanwil DJP Banten. Nah, Pak Dedi, apa kabar nih Pak Dedi? Wah, alhamdulillah sehat. Kita hari ini mau ngebahas apa nih Pak Dedi? Yang lagi ngetrend dan ini harus kawan pajak ketahui terkait dengan PMK 102. Ya, terkait dengan pajak pertambahan nilai atas jasa sewa yang ditanggung pemerintah. Wow. Gitu. Ini keluar kapan nih Pak Deni? Ini baru sekali keluar nih akhir bulan Juli kemarin 2021 dan berlaku nanti Agustus, September, dan Oktober hanya 3 bulan. Cuma 3 bulan aja? Cuma 3 bulan. Wah, makanya ini harus tahu. Wajib tahu. Apa sih PMK banyak banget? 82 merubah yang ini yang itu. Nah, sekarang 102. Ya. Boleh cerita nih Pak Deni? Jadi PMK 102 ini keluar masukan dari masyarakat dan pemerintah juga memahami bahwa mereka-mereka yang memiliki kios ketika PSBB gitu kan, itu sepi kiosnya, nggak ada yang beli. Terus bagaimana dia untuk membayar kiosnya, berdagang gitu kan? Oleh karenanya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif. 102 ini insentif lagi nih Pak? Insentif lagi kan pajak? Insentif. Masih terkait dengan COVID-19. Jadi insentif ini hanya 3 bulan ya kawan pajak sekalian. Itu untuk masa sewa Agustus, September, dan Oktober 2021 yang tagihannya itu ditagihkan di bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Di luar itu tidak ditanggung. Tidak dapat insentif. Wah, ternyata ada lagi nih selain PMK 82 yang PPh 21, PPh 22 impor, PPh badan dan sebagainya. Ternyata pemerintah juga mengeluarkan PMK 102 tahun 2021. Iya, betul. Dan ini baru mau akan berlaku, makanya kawan pajak semua harus tahu nih seluk-beluk PMK ini seperti apa. Berarti latar belakangnya karena ada permintaan atau melihat kondisi. Dan kondisi ya, pemerintah menyadari bahwa semasa COVID-19 ini ada PSBB pengetatan, akhirnya ada transaksi penjualan itu kan berkurang gitu ya, jadi omset juga berkurang, keuntungan juga berkurang, jadi untuk membantu masyarakat yang memiliki kios untuk berjualan itu PPN-nya pemerintah yang tanggung. Oke, tapi sebelumnya nih, sebelum ada PMK ini, yang normalnya seperti apa sih ketentuannya Pak? Normalnya atas jasa sewa itu kan kena PPN 10%. Artinya ketika ada UMKM atau pedagang ya yang menyewa kios, katakanlah di mall atau di rumah sakit kan ada kios-kios kantin gitu kan, atau di pasar-pasar modern itu kan ada kios, mereka lakukan sewa, misalkan sewa 1 bulan 10 juta. 10 juta berarti jasa PPN atas jasa sewanya itu 10%. Kena 10%. Dikali 10 juta berarti PPN-nya 1 juta. Ya. Kalau 3 bulan Agustus, September, Oktober, berarti kan ada 30 juta. 30 juta, PPN-nya 3 juta. Nah, 3 juta ini yang ditanggung sama pemerintah. Lumayan tuh 3 bulan. 10% yang biasanya itu untuk bayar PPN, kawan pajak semua bisa gunakan itu untuk usaha gitu untuk usaha, betul. Untuk usaha. Untuk memutar usaha kawan pajak lagi, luar biasa. Berarti ini PMK baru berlaku hanya 3 bulan. Persyaratannya apa nih kalau misalkan pajak mau mengajukan? Sebenarnya persyaratan itu bagi yang penyewa itu tidak ada. Mereka hanya nanti meminta kepada pemilik sewa, pemilik bangunan. Dia minta supaya PPN-nya itu tidak ditagihkan karena ditanggung pemerintah. Nah, nanti pemilik bangunan itu atau pengusahanya ada 2 yang harus dilakukan. Pertama, membuat faktur pajak yang di situ ada stempel PPN ditanggung pemerintah. Dan yang kedua, dia harus melaporkan realisasinya.
Oh, Ini tetap syarat. harus lapor ya? Harus, kalau nggak lapor nanti insentifnya nggak jadi, nggak berlaku. Tidak. Iya. Sama berarti dengan insentif PMK 82 Betul, dan yang ya, lainnya, harus ketika ada dia laporan. tidak lapor, otomatis tidak bisa menggunakan Betul. fasilitas itu. Nah, tadi yang ngecap PPN ditanggung pemerintah ini siapa nih, Pak? Sebenarnya bukan cap basah ya, bukan cap basah, ya. tapi itu tarikan dari aplikasi e-faktur. Sistemnya ya. Jadi ketika pengusaha jadi jangan bingung melaporkan nih, PPI, siapa yang ngecapnya? kalau UMKM-nya nggak usah bingung, tinggal ketika ada tagihan sewa, ya diperhatikan saja. Jadi itu tagihannya, misalkan tagihan biasa 10 juta ya. Kemudian kalau sebelum berlakunya ini kan berarti 11 juta plus PPN-nya. Nah, yang 3 bulan ini harusnya 10 juta, PPN-nya tetap nanti 10 juta tetap 10 saja, juta. nggak ada tambahan yang 1 jutanya itu. Nanti biar pengusahanya yang mengurus. Tahu beres aja lah gitu. Gitu. Tapi kawan pajak yang UMKM ini mesti tahu kalau ada insentif ini kan. Dimanfaatkan. Dan makanya nanti harus ngecek ulang nih ya, fakturnya seperti apa. Betul. Kalau misalnya nih si pemilik bangunan ternyata belum tahu nih, dia tetap menerapkan, dia bisa nggak sih yang si penyewa ini bilang, Pak saya mau pakai yang itu, bisa diganti nggak tuh fakturnya atau diubah atau gimana? Faktur pembetulan, karena ini masih masa yang ditanggung oleh pemerintah, Agustus, September, Oktober itu masih bisa. Jadi belum dalam waktu lewat 3 bulan masanya, itu ya, 3 bulan masih itu. bisa. Cuma memang yang harus diperhatikan adalah masa sewanya. Masa sewanya adalah Agustus, September, dan Oktober. Hanya untuk 3 bulan sewa 3 bulan ini. Jadi misalkan ada masa sewa Januari sampai Desember, ya di situ ada berarti Agustus September masuk di situ kan? Iya. Tapi dia sudah dibayar di Januari, itu nggak dapat. Oh nggak dapat. Ya. Jadi harus ditagihkan harus sekarang. Yang bulanan berarti kalau yang dia udah bayar setahun, ya udah lah itu Maya nggak bisa diminta kembali. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Wah, ini kawan pajak harus tahu. Jadi jangan nanti menuntut. Saya kan mau, nggak bisa. Kalau aturannya bilang seperti itu. Kadang juga ada yang pembayarannya semesteran kan, 6 bulan sekali. Nah, berarti bulan Juli kemarin sudah dibayar. Sekarang berarti nggak dapat. Oh, khusus untuk yang memang bayarnya sewa per bulan. Iya, masanya. Jadi ditagihkannya di bulan Agustus, September, Oktober, dan November tagihannya. Masa sewanya Agustus, September, dan Oktober. Nah, kawan pajak nih harus betul-betul ngeh nih ketentuan 102 ini, PMK 102. Tidak bisa berlaku untuk yang pembayarnya sekaligus dalam 1 tahun dan sudah dibayarkan. Itu tidak bisa diminta kembali, nggak bisa minta hak untuk menggunakan insentif ini. Hanya untuk kawan pajak yang melakukan pembayaran sewanya itu di bulan Agustus, September, Oktober, atau November. Nah itu, ini kunci ya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman nih di kawan pajak semua. Ternyata untuk yang sudah dibayarkan di awal nggak bisa kalau aturan itu tarik mundur gitu, nggak bisa ya. Bisa. Dan lagi pula sewa atau ruangan yang bisa mendapatkan insentif ini adalah ruangan kios khusus atau toko ya. Kalau misalkan sewa untuk gudang, untuk nyimpan barang itu nggak bisa. Jadi peruntukannya apa aja juga berpengaruh dia bisa mengajukan insentif atau tidak. Soalnya ada beberapa wajib pajak yang menanyakan, Pak, kalau misalkan ATM, di situ kan ada mesin ATM tuh, sewa kios ya. Nggak bisa, itu bukan buat usaha soalnya. Khusus yang memang buat jualan. Ya, untuk jualan. Gitu ya. Untuk jualan. Memang berarti ini sasarannya itu siapa sih, Pak, sebenarnya yang mendapatkan sasarannya yang mendapatkan itu kalau di ketentuannya adalah pedagang eceran sebenarnya. Siapa sih pedagang eceran itu? Pedagang eceran adalah mereka-mereka yang menjual barang kepada konsumen akhir. Ya. Kemudian siapa sih konsumen akhir? Konsumen akhir adalah konsumen yang membeli barang untuk dikonsumsi sendiri. Ya, bukan untuk dijual lagi ya. Bukan untuk dijual lagi. Iya. Kalau dijual lagi itu bukan konsumen akhir namanya. Pedagang juga. Dia beli dari agen. Iya. Jadi itu. Jadi dibatasi seperti itu. Jadi memang pemerintah memandang bahwa pedagang eceran ini itu memang masuk klasternya kan UMKM ya, dengan modal yang
di bawah 4,8 miliar modal usahanya kan masih terbatas. Kalau misalkan dia sudah grosir kan udah besar, Mbak ya. Jadi itulah yang ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Jadi pertanyaannya nih kalau minimarket itu mereka kan menjual ke konsumen akhir nih. Itu gimana? Sama bisa? Bisa. Jadi kriterianya untuk kios itu dia bisa kios berdiri sendiri. Kayak sewa-sewa Indomaret segala macam, atau kios yang jadi satu dengan bangunan lain. Misalkan ada di kantor, ada kantin disewakan, itu ada sewanya, itu bisa berarti nggak dibatasi hanya untuk yang nempel di kantor itu, enggak ya? Semua. Berarti semua kios yang memang menjual langsung ke konsumen, dia berhak untuk mengajukan permohonan insentif. Iya, cuma memang kalau kayak Indomaret itu kan sewanya udah 1 tahun biasanya ya. Iya. Gak ada bulanan ya. Yang bulanan Indomaret bulanan. Biasanya kalau yang bulanan memang pedagang eceran. Betul, karena perputaran modalnya kan terbatas. Ya. Nah memang berarti ini pemerintah betul-betul memperhatikan kondisi pandemi yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat, terutama dengan masyarakat dengan modal usaha yang masih kecil gitu ya. Betul. Sehingga membutuhkan bantuan lah ya istilahnya dari pemerintah, daripada uang itu untuk bayar sewa PPN, pemerintah udah deh uang PPN-nya gak usah bayar. Iya, ditanggung. Buat usaha lagi, buat diputerin lagi gitu ya. Luar biasa. Pemerintah itu ternyata peduli banget nih kan pajak dengan kondisi yang terjadi. Nah, tapi kenapa cuma 3 bulan, Pak? Nah, itu dia. Banyak yang menanyakan juga kok cuma 3 bulan, terus kenapa juga dikeluarkannya mendadak gitu kan? Ini kan pemerintah melakukan kaji ulang terhadap APBN ya, dana anggaran pemerintah, karena sebagaimana diketahui bahwa dana pemerintah itu banyak terserap di penanganan COVID, ya untuk kesehatan, vaksin segala macam. Itu dari penghitungan ulang itu ada sisa dana yang bisa diberikan untuk sebagai insentif jasa PPN atas jasa sewa. Ya karena ini sifatnya ditanggung pemerintah, artinya pemerintah yang menanggung, pemerintah yang membayar. Jadi bukan dibebaskan kata-katanya, ditanggung oleh pemerintah. Berarti beban masyarakat ini pemerintah ditanggung. Jadi pemerintah memang harus mengeluarkan, harus mengeluarkan. Walaupun akhirnya lari kembali lagi ke APBN. Cuma secara akuntansi dia harus dikeluarkan dulu oleh pemerintah, masuk lagi ke APBN. Jadi sudah dihitung itu sama pemerintah ternyata hanya cukup untuk 3 bulan. Hanya untuk 3 bulan. Mudah-mudahan sih nanti ketika penghitungan ulang ada sisa dana lebih, mungkin sisa bulan sampai dengan akhir tahun bisa ditambah. Mudah-mudahan ya. Tapi sementara ini baru 3 bulan. Ya, pokoknya ketentuan dari pemerintah 3 bulan ini sama kawan pajak pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Karena ini kesempatan tidak datang 2 kali kasus seperti itu ya. Agustus, September, Oktober nih. Ingat-ingat kan pajak nih. Ini sekarang kita udah di akhir Agustus nih. Iya, itu makanya karena akhir Agustus ini. Iya, ini udah mau segera gunakan. Kalau memang kawan pajak menyewa kios yang pembayarannya ditagihkan bulanan. Betul. Di bulan Agustus, September, Oktober ini kawan pajak bisa mengajukan permohonan insentif. Caranya mesti si yang pemilik bangunan ini berarti dia harus punya akun DJP online itu atau gimana tuh Pak? Mereka kan biasa melaporkan PPN setiap bulan. Kalau pengusahanya dia sudah biasa melaporkan itu, sudah menggunakan e-faktur. Ketika ada transaksi dengan pedagang eceran seperti itu, dia tetap membuat e-faktur melalui aplikasi e-faktur, tapi dengan mencantumkan menarik kata-kata yang itu yang ditanggung pemerintah. Kemudian kode fakturnya adalah kode 07 di situ. Kode 07. Jadi itulah yang ditanggung pemerintah. Jadi kalau pedagang ecerannya atau UMKM-nya tidak usah pusing, nanti yang ngurus nanti pengusahanya. Jadi si pengusaha harus kalau tugasnya teman-teman yang punya nyewa kios ini hanya untuk mengecek apakah memastikan aja memastikan apakah diajukan atau tidak nih insentifnya gitu ya. Dan yang mengajukan segala macamnya itu adalah si pemberi sewa pemberi sewa, yang punya bangunannya. Nah, kalau misalnya si yang punya bangunan lupa lapor, tadi kan harus lapor nih, udah langsung nggak bisa aja, itu yang nanggung si PPN 10% ini balik lagi ke si betul ini betul, tetap ditagihkan nanti oleh
oleh pemilik bangunan. Iya. Tapi jangan lupa itu masih ada tenggat waktu 3 bulan itu. Untuk Agustus ini itu diberi waktu sampai akhir bulan September. Karena ini kan ketentuannya baru berlaku di akhir Juli ya. Juli. Ini masih diberikan kesempatan sampai pelaporan SPT masa Agustus, paling lambat itu kan akhir bulan September. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu, silahkan. Nanti kalau misalnya udah terlanjur dibayar, bisa lakukan pembetulan faktur melalui aplikasi dan PPN yang sudah diminta bisa dikembalikan secara langsung kan. Jadi yang dibayarkan ke pemerintah, ke kantor pajak, maksud saya PPN kurang bayarnya oleh pengusaha kena pajak itu berkurang jadinya gitu. Karena PPN-nya dikembalikan. Itu ya, ada pengembalian seperti itu. Berarti nggak usah khawatir, cuma tetap kewajiban kita semua sih sebetulnya kawan pajak, baik itu penyewa ataupun yang memberikan sewa, yang punya bangunan, sama-sama ngecek lah ya. Saling kontrol lah ya. Saling kontrol. Dan nanti juga kalau misalnya ada apa-apa, aduh bingung nih gimana sih itu mereka masih bisa tanya kemana nih Pak? Iya, bisa ditanyakan ke seluruh kantor pajak terdekat ya dengan kawan pajak sekalian ya. Di seluruh kantor pajak sudah ada penyuluh pajak, silakan bertanya di sana. Atau kalau malas keluar bisa di 1.500-200 bisa. Masih ada channel untuk menghubungi ya, tidak harus hadir. Di channel sini juga bisa. Di katalog gue, adminnya yang menjawab. Makanya. Oke, terima kasih. Apalagi nih Dedi ya? Cara menghitung sudah. Iya. Cara mendapatkan insentifnya juga sudah. Yang mengajukan siapa sudah. Iya. Kira-kira apalagi nih Pak Dedi yang ingin disampaikan terkait PMK 102 ini untuk kawan pajak nih? Baik kawan pajak sekalian, karena sifatnya memang ini adalah insentif, dan ini adalah ditanggung oleh pemerintah. Makanya pemerintah sedemikian rupa ingin membantu masyarakat terutama dunia usaha agar bisa bertahan di masa pandemi ini ya, bisa bertahan ya. Jadi selain para pengusaha juga pemerintah melakukan subsidi, ada bantuan tunai, ada bansos, itu untuk memberikan tambahan kemampuan ekonomi agar masyarakat juga bisa berbelanja. Betul. Kalau mereka tidak belanja, yang pedagang kan nggak laku juga ya. Jadi semua aspek dibantu oleh pemerintah ya, dengan porsinya masing-masing. Dan perlu kawan pajak ketahui bahwa insentif-insentif yang terkait pajak, utamanya untuk dari UMKM, itu sangat sedikit yang memanfaatkan. Masih sedikit saya juga kurang tahu ya. Kenapa gitu ya? Tapi ada satu hal cerita, ini hanya cerita ya. Ada cerita, saya pernah ketemu UMKM, saya tanya, Ibu kok tidak memanfaatkan insentif UMKM? Itu kan ada pembebasan PPh final, jadi mereka tidak harus bayar pajak. Kemudian kata teman-teman UMKM, Pak, kami hanya bayar sedikit. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemerintah. Wah, luar biasa. Jadi kami memang tidak mengambil insentif, bukan kami tidak tahu, tapi inilah sedikit dari kami, mudah-mudahan bisa membantu. Luar biasa ya. Jadi mungkin salah satunya itu mungkin. Ya, jadi ternyata tidak memanfaatkan insentif bukan berarti tidak teredukasi, tapi karena memang walaupun dalam kondisi seperti sekarang ingin tetap berkontribusi kepada negara. Luar biasa UMKM, top banget. Ya kawan pajak semua, memang kita nggak bisa paksa orang untuk mengajukan insentif, tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Betul. Kawan pajak mau mempergunakan itu karena memang itu hak kawan pajak, silahkan dengan prosedur yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Dan jika tidak juga saya tetap mau bayar pajak PPN-nya 10%, ya monggo. Ya, silahkan. Ini pilihan ya. Ya, pilihan. Karena kalau fasilitas kan hanya istilahnya ditawarkan. Yang mau silahkan, nggak ya sudah, nggak apa-apa. Tapi dengan perhitungan bahwa ini hanya 3 bulan karena memang kondisi keuangan negara juga dalam kondisi yang terbatas. Tapi negara tetap mau peduli kepada kawan pajak semua, memperhatikan kondisi perekonomian saat ini. Baik Pak Dedi, demikian bincang santai kita pada hari ini. Dari perbincangan yang seru tadi, kita tahu bahwa pemerintah sangat peduli dengan keberlangsungan para pengusaha, utamanya para pedagang eceran ya Pak Dedi ya. Dan karena keterbatasan dana juga,
Maka insentif ini hanya diberikan untuk masa 3 bulan saja, yaitu Agustus, September, dan Oktober. Bagi kawan pajak yang memiliki usaha dan tempat usahanya dari sewa ruangan atau bangunan, ayo manfaatkan insentif ini sesegera mungkin. Demikian, terima kasih banyak Pak Didi. Terima kasih kembali atas informasi yang disampaikan. Luar biasa. Peraturan-peraturan yang terbaru nanti kita akan update lagi ya Pak Didi untuk kawan pajak semua. Jangan khawatir, saksikan terus episode katalog gue Kanwil DJP Banten yang berikutnya. Dan untuk obrolan dan tips-tips seru lainnya terkait peraturan perpajakan terbaru, kawan pajak bisa ikuti media sosial kami, yaitu IG dan Twitter kami di @pajakdjpbanten serta Facebook, Spotify, dan YouTube channel kami di @kanwildjpbanten. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.